والعفاف والغنى اللهم السلامة والعافية آخرتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang begitu agung, agar kita menelaah di antara hikmah-hikmah di dalamnya, di antara hikmah-hikmah keputusannya, yaitu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim. Atau di beberapa ayat terkadang juga disebutkan Al-Hakim atau Al-Hukm, yaitu yang maha mengambil keputusan. Tapi ketika kita masuk dalam sifatnya Al-Hakim, itu dari lisan orang Arab, dia mengatakan hadhil kalimah mustaqqun. Kalimat ini ada kalimat turunan yang terkandung makna di dalamnya. Dari turunan makna di dalamnya Al-Hakim ini masuk di dalamnya kata hukmu dan al-ahkam wa ihkam, yaitu di antara keputusan Allah Azza wa Jalla dari sifatnya yang maha bijaksana, ada hikmah di dalam kebijaksanaannya. Ada sesuatu yang ia inginkan kepada keputusannya, yang itulah yang insyaallah akan kita telaah di malam hari ini. Ketika kita menelaah, karena ada beberapa puluh ayat di dalam Al-Quran, baik bersifat mufrad maupun sifat bersifat fa'il, ini kalau kita gabungkan setelah kita menelaah, itu tidak lari dari dua makna, yaitu ada yang bermakna dari kauniyah, bersifat keputusan secara alam, keputusan Allah memang menghendaki seperti itu. Seperti misalnya, berapa banyak di antara kita menginginkan kekayaan, tapi Allah putuskan kita di atas kemiskinan. Apa hikmahnya? Bisa jadi dengan kekayaan itu menjadikan kita menyombongkan diri atau menjauh dari Allah, sehingga Allah memberikan kefakiran. Dan itu datang dalam hadis yang sahih tentang ada seseorang yang meminta kekayaan tapi tidak diberi kekayaan. Kenapa? Karena Allah tahu ketika ia diberi kekayaan, ia akan menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini diantara makna-makna. Dan ada juga keputusan-keputusan dari kisah-kisah. Coba kita melihat Nabi Adam. Apa hikmahnya Nabi Adam kenapa dikeluarkan dari surga? Seandainya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, akankah kita merasakan nikmatnya ibadah di dunia? Seandainya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, adakah utusan dari para rasul di dunia ini sehingga nampak siapa yang menjadi pelaku maksiat, siapa yang menjadi taat kepada para rasul? Seandainya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, seseorang langsung dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga, pasti dia akan bertanya, ya Allah, kenapa kau memasukkan saya dalam neraka? Kenapa Allah jadikan dia keluar dari surga? Agar di dunia dia diuji, agar nanti ia tidak menyalahkan Allah ketika Allah mengambil keputusan kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah telah mengabarkan melalui lisan Rasulnya di dunia, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, surga baginya. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, neraka baginya. Ambil keputusan. Siapa yang menetapkan itu adalah keputusan kita setelah kehendak dari Allah SWT. Begitu kisah-kisah yang lain, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, semua kisah ada hikmah di balik itu. Begitu juga di dalam rahim, ketika kita dalam rahim. Berapa banyak seorang bapak menginginkan anak lelaki, ternyata Allah takdirkan, Allah maha yang bijaksana menakdirkan dia anak perempuan. Kenapa? Karena ada hikmah di balik itu. Jadi untuk kita mempelajari dari nama-nama Allah Azza wa Jalla ini, agar kita menghilangkan sifat berburuk sangka kepada Allah. Karena segala sesuatu Allah tetapkan itu ada hikmahnya. Allah menciptakan langit, menciptakan siang dan malam, menciptakan kita, menciptakan surga dan neraka, kebaikan dan keburukan, kekafiran dan ketaatan, semuanya ada hikmah di dalamnya. Kita rukuk sujud, ada hikmah. Kita akan menjalani Ramadan, ada hikmah. Hikmah yang terbesar ketika kita masuk dalam Ramadan adalah hikmah lesatnya beribadah berhalwat kepada Allah SWT.
Coba lihat Ramadan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita berdiri sholat malam. Semuanya jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah agar kita tahu hakikat penciptaan kita itu adalah beribadah kepada Allah. Di antara hikmah puasa banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Sebagaimana kata para dokter, 60-80% itu penyakit berasal dari dua, entah dari perut atau di bawah perut. Ini sumber-sumber keburukan. Ketika kita berpuasa terhalangi hal dua ini, iya, mengakibatkan kita akan mendapatkan maslahat ruhaniyah berupa berbagai kebaikan di dalam Ramadan dan maslahat jasadiyah, berbagai banyak kebaikan pada jasad kita. Maka dari itu segala kalau kita mau menelaah perintah Allah dan menjauhi larangan, tidak datang kecuali mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Apapun itu, kita lihat atau tidak lihat, jauh atau dekat, kecil atau besar, semuanya ada hikmah di dalamnya. Maka dari itu jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah ketika kita diberikan kemiskinan, ketika kita diberikan kesempitan, jangan pernah bersuuzon. Kenapa? Karena al-khairu khiyarullah. Kebaikan itu apa yang Allah pilihkan untuk kita. Dan kita akan menutup kajian kita ini dari perkataan Imam Syafi'i di dalam syairnya, kata beliau, yaitu tentang yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ballahu illa ma arada. Berapa banyak seseorang menginginkan apa yang ia minta, akan tetapi Allah memberikan apa yang Allah ingin beri. Yaqulul mar'u fa'idati wa mali. Maka seseorang berkata, ya Allah, mana keutamaanku? Mana harta yang aku minta kepadamu? Kata Allah, wa taqwallahi afdalu mastafada. Saya memberikan kepadamu ketakwaan, dan itulah faedah keutamaan yang paling berhak untuk aku berikan kepadamu. Itu diantara hikmah, artinya keputusan yang Allah inginkan kepada kita adalah agar kita mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita merasakan lezatnya itu, maka kita tidak akan pernah merasakan putus asa, kekecewaan. Kenapa? Karena kita tahu kita menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu untuk kita, pasti keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginan kita. Semoga memberikan manfaat dan memberikan optimis di dalam jiwa kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.